أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah para jamaah dirahmati Allah, kita berikan kesempatan untuk berkumpul di masjid yang mulia ini, berkumpul untuk membahas ilmu, sejenak duduk untuk berusaha menambahkan keimanan di dalam hati-hati kita. Tema kita pada pertemuan kali ini yaitu faedah berzikir kepada Allah. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ambilkan dari buku yang ditulis oleh salah seorang ulama, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau menulis kutaib atau kitab kecil yang isinya membahas tentang faedah dari berzikir kepada Allah. Tentu dalam pertemuan yang singkat ini, ya kalau isyaknya sekitar jam 6.41, kira-kira 40 menit kita akan membahas atau mengenal intisari dari buku Fawaidul Dzikr wa Thamaratuhu. Ya, yang seperti saya kabarkan tadi bahwasanya buku ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau dalam bukunya ini menunjukkan perhatiannya tentang masalah zikir yang sudah banyak disepelekan oleh sebagian kaum muslimin. Di awal bukunya, seperti biasa, beliau menyebutkan alasan kenapa zikir ini penting saya bahas ke tengah-tengah kaum muslimin. Dan inilah pekerjaan para ulama. Ya, tugas para ulama. Mereka melihat fenomena di masyarakat, lalu salah satu respon yang mereka berikan untuk mengobati masyarakat adalah dengan menulis. Ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin adalah masyarakat yang ilmiah, masyarakat yang terdidik. Apapun yang terjadi di masyarakat, salah satu respon positifnya atau respon yang baiknya adalah dengan menyebarkan tulisan, menyebarkan karya ilmiah mereka. Nah, kita sebagai masyarakat yang diperhatikan oleh ulama, kita harus suka membaca. Musibahnya juga di sebagian kaum muslimin adalah kurangnya literasi, kurangnya membaca. Ya, sudah banyak obat-obat yang ditelurkan oleh para ulama untuk menjawab problematika di masyarakat. Salah satunya dengan menulis. Yang kita sayangkan pada diri kita, ya, adalah kita mungkin kurang membaca. Ya, ada permasalahan keluarga, permasalahan dengan tetangga, permasalahan dengan diri sendiri, bahkan itu sudah banyak solusinya ditulis oleh para ulama. Ya tadi membaca. Dan juga hal yang sering menjadi penghalang bagi kita masyarakat Islam ini, ya, kita kadang kurang rajin hadir majelis taklim. Artinya kalau kita hadir di majelis taklim, ada yang membacakan buat Anda, ada yang membahaskan, mengintisarikan buat Anda. Artinya ini jangan keluar juga
Mungkin kalau tidak ada waktu atau merasa kurang semangat untuk membaca buku-buku ulama sendiri, hadirlah majelis ilmu. Banyak problematika yang dibantu ulama untuk diselesaikan. Ya. Dan kita tahu bahwasanya jumlah ulama sedikit kalau dibandingkan dengan rakyatnya, dengan umatnya. Maka salah satu cara mereka menggapai setiap kaum muslimin dengan menulis. Ya, buku ini salah satunya. Bagaimana perhatian beliau terhadap kondisi berzikirnya kaum muslimin. Kita menuju poin yang pertama. Kenapa berzikir itu sangat penting? Beliau mengatakan inna mawdu'a dzikrillah azza wa jalla yata'allaqu bi ahamil umur wa a'dhamuha fa huwa yata'allaqu bi dzikrillahil azim. Poin yang pertama, kenapa zikir itu menjadi sesuatu yang sangat agung yang perlu diperhatikan kaum muslimin? Karena berzikir itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala tujuan hidup kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang paling yang paling mulia, maka mengingatnya pun adalah pekerjaan yang paling mulia. Maka hal ini menjadi hal pertama, alasan kenapa berzikir kepada Allah itu sangat penting. Ya, di dalam surah Al-Hasyr ayat 23 sampai 24 Allah berfirman, Al-Malikul Quddus Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir Subhanallah amma yusyrikun. Di dalam ayat itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan kebesarannya, keagungannya. Ya, di dalam ayat tadi Al-Hasyr tadi Allah menyebutkan nama-namanya yang sempurna. Ada kita Ahlussunnah wal Jamaah percaya bahwasanya Allah memiliki Asmaul Husna. Ya, kalau kita makhluk tidak boleh sombong, tidak boleh pongah, tidak boleh menunjukkan kesombongannya, haram. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan sombongnya itu justru mulia. Bedakan ya. Kalau kita manusia sombong enggak boleh. Manusia sombong justru akan direndahkan oleh Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sesembahan kita justru punya hak untuk sombong. Makanya ada namanya tadi kita dengar Al-Mutakabbir. Ya, mungkin kalau orang sawaan ya, orang Ampel sering mendengar takabur orang itu. Takabur artinya sombong. Tapi jangan salah. Padahal kita kalau dengar kata-kata sombong disematkan kepada Allah, itu kemuliaan. Karena hanya Allah lah yang berhak untuk sombong. Di sini Allah menunjukkan kebesarannya. Nah, Allah SWT yang maha mulia, maka zikir mengingat Allah SWT pun pekerjaan yang mulia. Ya. Beliau di sini menyebutkan beberapa faedah singkat atau alasan kenapa kok penting sekali masalah zikir ini. Yang kedua, beliau mengatakan inna dzikrullah huwa khairu ma surifat fihi al-awqat wa uzhiqat fihi al-anfas wa umdiyat fihi as-sa'at. Beliau mengatakan bahwasanya zikir kepada Allah itu adalah aktivitas sebaik-baiknya yang dihabiskan di dalamnya waktu. Nah, ini para jemaah, kita manusia ini sering mendapat kenikmatan yang kita kurang bersyukur di dalamnya. Dan Rasulullah sudah mengingatkan itu jauh-jauh hari. Dua nikmat yang manusia sering terpeleset di dalamnya. Apa itu? Waktu dan kesehatan. Waktu dan kesehatan. Maka beliau mewasiatkan, kalau kita punya kesempatan, kalau kita punya waktu, itu jangan disia-siakan. Ya, gunakanlah dengan untuk berzikir kepada Allah. Ya. Wa usyiqat fihil anfas, beliau mengatakan, nafas ini ya, kita hirup, kita keluarkan, itu adalah kesempatan untuk berzikir kepada Allah. Maka kalau ada kaum muslimin galau karena nggak ada kerjaan, ya, nggak ada aktivitas, ingatkan, kita punya teman, kita punya saudara, kita punya kenalan, ajarkan untuk berzikir kepada Allah. Ya, amalan yang sangat ringan nanti akan dijelaskan di sini.
tetapi pahalanya sangat besar. Ya, anggapannya orang ngomong zikir itu nggak pakai bondo apa-apa. Kalau kita mau puasa, persiapannya dari malam. Kalau kita mau sholat, wudu dulu, jalan ke masjid dulu. Ya. Kalau kita haji, butuh fulus, kesehatan, waktu, safar. Tapi kalau zikir sangat mudah. Yang kurang apa para jamaah? Kesadarannya. Kesadaran untuk tahu pentingnya zikir. Nah, salah satu usaha kita masyarakat Islam untuk membangkitkan kesadaran masyarakat ya dengan mengaji. Kita tahu, oh seperti ini pentingnya zikir. Moga-moga kita semakin semangat untuk berzikir kepada Allah. Yang ketiga, kenapa zikir itu penting? Beliau mengatakan zikrullah jalla wa ala tatma'innu bihil qulub wa taskunu bihin nufus wa ya'dum yaqinuhum wa yazdad imanuhum. Zikir kepada Allah itu dengannya hati itu merasa tenang. Ya, dengannya jiwa-jiwa itu merasa nyaman. Wa ya'dum yaqinuhum wa yazdad imanuhum. Bertambah kuat, bertambah besar, kokoh keyakinannya dan keimanannya. Ya. Apa itu? Dengan berzikir. Kembali diri-diri kita yang pernah diserang, dilanda oleh kegalauan, kesedihan, kekecewaan tentang fakta kehidupan dunia ini, palingkanlah hal itu untuk berzikir kepada Allah. Ya, daripada mengingat dunia yang membuat sedih, sudah diberikan obat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat dirinya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala yang sangat rahmat kepada hambanya. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali Allah catatkan dan Allah janjikan tidak akan meleset balasannya. Beda dengan manusia para jemaah. Ya, kita punya bos, kita kerja siang malam ya untuk perusahaannya dia, capek tapi gaji ini nggak sepiro. Itu manusia. Kita kecewa, kita sedih, kita merasa tidak dihargai. Tapi Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun amalan baik kita, pasti akan Allah balas. Maka dua perilaku yang berbeda dari yang manusia dan Rabbul Alamin, tentu hati ini merasa lebih nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti dihargai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat dermawan. Kita kerja cuma dikit, kita ibadah cuma dikit, tapi Allah lipat gandakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, dan tentu Rasulullah tidak mengatakan kecuali dengan wahyu, kalau kita berbuat baik satu kali, Allah lipat gandakan 10 sampai ratusan kali. Itu sudah menjadi fakta yang sering kita dengar ya sebagai masyarakat Islam. Tetapi kalau dosa cuma dihitung sekali, itu pun kalau benar-benar dilakukan dan tidak ada uzurnya, bukan dipaksa atau bukan gara-gara hal-hal yang lain. Kalau perbuatan baik niat saja sudah dapat apa? Sudah dapat pahala. Apalagi dilakukan, ada kemungkinan dilipat gandakan. Bahkan sebagian amalan ya itu Allah janjikan pahalanya tanpa batas. Contohnya apa? Sabar. Ya. Nah, ini bukti bahwasanya hati itu lebih enak, lebih bahagia mengingat Allah daripada mengingat manusia. Ya. Lalu yang keempat, kenapa zikir itu penting? Beliau mengatakan zikrullah jalla wa ala huwa unwanus sa'adah wa sabilul falah fid dunya wal akhirah. Beliau mengatakan bahwasanya zikir kepada Allah itu adalah sebab dari kebahagiaan, jalan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Karena zikir itu para jemaah adalah bentuk ketakwaan. Dan Allah SWT telah menjanjikan bahwasanya orang yang takwa akan diberikan solusi, jalan keluar untuk setiap masalahnya. Dan orang kalau sudah dapat backingan seperti itu para jemaah, tenang atau tidak tenang? Tenang. Ya, sebesar apapun masalahnya,
Ya, dia yakin ada Allah yang mampu mencarikan atau membuat solusi bagi dirinya. Kebahagiaan apapun dunia ini pasti ada akhirnya. Kesakitan, penyakit apapun, musibah apapun di dunia ini juga pasti ada akhirnya. Yang perlu kita pastikan itu akhirat kita aman. Dunia ini ya mau jungkir balik menyakiti kita, tapi nanti pasti ada akhirnya. Orang disiksa, dioyel-eyel. Kalau mati sudah selesai. Yang perlu kita perhatikan, kita pastikan itu akhirat kita beres. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, ya ada orang yang hidupnya penuh dengan cobaan semasa hidup di dunia. Ya penuh dengan musibah, kesusahan, kesedihan. Tapi saat dimasukkan surga, ya diberikan nikmat yang biasa saja. Lalu dia ditanya, bagaimana? Masih ingat rasa sakit di dunia? Tidak. Kebalikannya, orang yang hidupnya mewah, ya, turah-turah, istimewa di dunia ini, saat nanti di akhirat dicelup di neraka, dia lupa sama kenikmatannya. Seakan-akan apa itu kenikmatan kalau kena api neraka seperti ini. Nah, hal seperti inilah para jamaah yang membuat hati kaum muslimin itu selalu bahagia. Maka kita lihat para sahabat. Maka kita lihat Nabi Muhammad SAW hidupnya sederhana. Tidur di atas pelepah kurma sampai ngecap di punggung beliau, sampai nangis Umar melihatnya. Ya Rasulullah, begini keadaan padahal engkau ya Khatimul Anbiya, penghulunya manusia nanti, ya, yang paling baik dari para nabi dan rasul. Tapi kau seperti ini keadaannya. Sedangkan Romawi Persia yang jelas-jelas kufar, mereka hidup dalam kenikmatan. Ya. Sampai seperti itu. Tapi hatinya Rasulullah bahagia. Ini masalah keyakinan. Ini yang perlu kita dakwahkan ke masyarakat. Di saat dunia tidak bersahabat ya kondisinya, maka surganya kaum muslim itu ada di dalam hatinya. Ya, para sahabat ya berjihad di jalan Allah, tidak keenaan, ya, penuh dengan rintangan, tapi mereka menjalankan itu dengan nikmat. Ya, bahkan disebutkan di sebagian ayat-ayat jihad bagaimana para sahabat saat sudah di medan perang sempatnya ngantuk, jatuh pedang mereka. Apa? Allah turunkan ketenangan dalam hati mereka. Kita mungkin saat membayangkan nggak logis, ini mau mati antara hidup mati, perang loh ini. Nek nggak dibacok ya kebacok, kan gitu. Tapi kok seperti ngantuk, itulah ketenangan. Itu masalah hati, ketenangan. Kalau kita belum merasakan, bukan berarti tidak ada. Kita latih bagaimana kita bisa merasakan ketenangan walaupun sedang dilanda musibah. Nah ini obatnya apa? Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, harus merasakan bahwasanya Allah itu ada untuk hambanya. Yang kelima, beliau mengatakan bal inna syara'i kullaha wa ta'at jami'aha innama syuri'at liiqamati dzikrillah. Fama syara'a Allah li'ibadihi min salat wa shiyam wa hajj wa ghairi dzalik min at-ta'at illa liiqamati dzikrillah. Ya, beliau mengatakan penting banget zikir kepada Allah ini. Lihat syariat-syariat Islam, syariat-syariat Islam disyariatkan seluruhnya, ya, mulai sholat, puasa, haji dan berbagai macam bentuk-bentuk taat itu disyariatkan agar apa? Agar manusia ingat kepada Allah. Makanya kita selalu diingatkan oleh para dai, oleh para ulama, para ustadz, para kiai. Masalah ibadah itu masalah disuruh apa? Menghadirkan apa? Niat. Niatnya untuk siapa? Untuk Allah. Berarti apa? Ingat Allah. Ya, orang puasa tidak ada niat, batal puasanya.
Misalnya puasa, oh niatnya niat nggak mangan aja. Bukan puasa dan bukan ibadah puasa. Karena tidak ada sisi ingat kepada Allahnya. Menghadirkan bahwasanya dia puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sholat yang barusan kita jalankan. Kalau diniatkan cuma olahraga saja, ya, berdiri, ruku, sujud, tidak ada ingatan untuk melakukannya demi Allah, untuk Allah, bukan sholat. Nah ini beliau menjelaskan syariat Islam diletakkan itu tujuannya agar membuat manusia ingat Allah. Maka aneh, 1000 aneh bila sebagian oknum kaum muslimin zaman sekarang justru lupa untuk berzikir kepada Allah. Orang disuruh sholat biar ingat Allah, disuruh puasa Senin Kamis biar ingat Allah. Ya. Ya, diriwayatkan dalam sebuah hadis, dan dari hadis ini kita bisa semakin yakin tentang gunanya zikir kepada Allah, manfaatnya zikir kepada Allah, pentingnya zikir kepada Allah. Suatu saat ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayul jihadi a'dhamu ajran?" Wahai Rasulullah, apa jihad yang paling besar pahalanya, paling besar ganjarannya? Qala aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran. Rasulullah menjawab, jihad yang paling banyak pahalanya di sisi Allah adalah yang paling banyak dengannya mengingat Allah. Kalau jihad, perang, biar dibilang pemberani, biar dibilang rejal, ini tidak ada pahalanya. Jihad biar kelihatan keren, biar bisa munggah tank, ya, biar bisa megang senjata, tidak ada pahalanya. Tapi kalau berjihad di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah, memperjuangkan agama Allah, itulah ya yang paling besar pahalanya. Karena dengan perbuatan jihad itu dia mengingat Allah, bukan malah sombong. Lalu bertanya lagi orang tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ayyu shaimina a'dhamu ajran? Lalu orang puasa mana yang paling besar pahalanya? Kembali lagi jawaban Rasulullah sama seperti soal yang pertama. Aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikron. Yang paling banyak pahalanya dari orang puasa itu adalah orang yang berpuasa dan dia paling banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi ruh dari ibadah itu para jamaah, dia itu mengingat Allah. Kalau seseorang ibadah apapun, tentu ibadah yang sesuai sunnah Rasulullah, dia harusnya menghadirkan ya rasa butuhnya, mengingatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah ya ngelantur atau ngelamun, ya, termasuk sholat. Kalau sholat berdiri tapi ngurusi urusan kantor, sambil sholat itu ngurusi planning kantor gue gimana ya urusannya, gimana problem ini, itu kurang menghadirkan zikrullah. Harusnya dia kalau sudah Allahu Akbar, lupakan masalah dunia, fokus Anda sekarang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara lana as-shalah wa zakat wal hajj wa shadaqah kullu dzalika Rasulullah yaqul sallallahu alaihi wasallam aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran. Ya, lalu disebutkan soal-soal yang lain tentang siapa yang paling besar pahalanya di dalam sholat, dalam zakat, dalam haji, dalam sedekah. Semuanya itu Rasulullah memiliki jawaban yang sama. Aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran. Yang paling banyak zikirnya, ingatnya kepada Allah. Maka para jamaah dirahmati Allah, dengan hadis yang barusan kita baca, kita semakin yakin bahwasanya zikir kepada Allah sangat penting. Justru zikir atau ingat kepada Allah
itu esensi dari setiap macam ibadah yang disyariatkan untuk kaum muslimin. Yang keenam para jamaah, kenapa zikir ini besar faedahnya dan sangat penting bagi umat Islam? Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, saat ditanya oleh seseorang, orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya, fa akhbirni bi syai'in atashabbatu bihi." Wa fi riwayah natamassaku bihi. Ya, orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, syariat Islam itu sudah sangat banyak bagiku. Maka kabarkanlah bagiku, wasiatkanlah kepadaku sebuah amalan yang aku bisa pegang teguh, yang bisa aku jadikan titik awal." Ya. Maka Rasulullah SAW mewasiatkan, la yazalu lisanuka rotaban min dzikrillah. Jadikanlah lidahmu, lisanmu itu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Baik. Coba siapa yang bisa memberikan alasan kenapa kok Rasulullah mewasiatkan masalah zikir dari persoal orang tadi? Kembali para jemaah pada jawaban atau penjelasan kita tadi, karena esensi dari setiap ibadah adalah berzikir. Orang yang biasa melatih dirinya untuk membasahi lidahnya dengan zikir, lama kelamaan walaupun dia melihat syariat Islam sangat banyak, sholat, puasa, haji, sedekah, zakat, hatinya akan terbawa otomatis. Tadi yang dia ngedon duluan melihat macam-macam ibadah yang banyak, karena sudah dilatih lidahnya, hatinya mengingat Allah, dia nanti sedikit demi sedikit akan melangkah mengerjakan perintah-perintah agama. Ya, ini adalah taufik yang diberikan pada Allah, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan wasiat yang pas untuk setiap masalah yang dihadapi umatnya. Beliau menjelaskan, ya, Syekh Abdul Razak menjelaskan, wa huna ta'ammal ayyuhal qari tawjihan Nabi sallallahu alaihi wasallam li hadzal ladzi kathrat alaihi syara'il Islam wa ta'addadat wa tanawwa'at fa arada amran jami'an yatamassaku bihi tatahaqqaq bihi sa'adatu fa yuhassib bihi khairid dunya wal akhirah fa arsyadu ila amalin huwa min aisaril a'mal mu'natan wa yatarattab alaihi min ujuril 'azima wal khairatil katsira ma la yatarattab ala siwa. Beliau mengatakan, coba perhatikan bagaimana Rasulullah SAW menunjuki, mewasiatkan, mengajari orang tersebut yang sudah merasa banyak sekali syariat Islam ini. Beliau tunjukkan kepada sebuah amalan yang dengannya dia akan bahagia dalam hidupnya, dunia dan akhirat. Dan amalan tersebut dipilihkan oleh Rasulullah SAW amalan yang paling mudah dahulu, yang paling tidak butuh modal, tidak susah. Apa itu? Berzikir dengan lidahnya. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau sholat butuh wudu dulu, jalan ke masjid, ya, pakai baju yang layak, banyak rentetannya. Ya. Puasa harus siap-siap malamnya, ya, beli lauk misalnya atau masak dulu buat sahur. Tapi zikir detikan para jamaah. Kita ingat nyebut Allahu Akbar, Subhanallah, Astaghfirullah, detikan, ya, berapa? Tidak ada susahnya, cuma tinggal kesadarannya. Bagaimana kita meyakini manfaat besar dari berzikir kepada Allah. Maka saya harap ilmu yang kita dapat di pengajian singkat ini mohon dibantu sebarkan dan tularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena perbaikan, ya, saya sering ucapkan ini di beberapa majelis, perbaikan masyarakat kita ini, gak usah mulu-mulu besar-besar, masyarakat daerah kita ini
itu bukan tanggung jawabnya cuma ustadz saja, dai saja, mubalik saja, bukan. Tanggung jawab kita bersama. Apa yang kita sudah tahu dari kebenaran dan itu yakin itu sudah benar, tolong sampaikan. Ya, tidak perlu ustadz dulu untuk mengingatkan orang itu. Tidak perlu bertitel syekh dulu untuk mengingatkan orang, tidak perlu. Ingatkan dengan lembut, dengan hikmah, dengan senyum, ya. Mungkin sesekali diajak majelis, tapi ada nasihatnya. Ya. Itu tugas kita bersama. Makanya Rasulullah SAW walaupun sudah top, ya, sudah sangat hebat, manusia paling sempurna, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada beliau siapa? Para sahabat. Iya atau tidak? Diberikan sahabat-sahabat terbaik. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Thalib, dan masih banyak rentetan sahabat-sahabat yang kalau kita baca sirahnya, kita baca sejarah hidupnya para sahabat itu, ini orang-orang terbaik. Ini orang-orang pilihan, gak ecek-ecek. Sahih beneran ini. Nah, dengan diberikannya Allah memberikan sahabat-sahabat terbaik itu mendukung dakwahnya Rasulullah. Bahkan setelah beliau wafat, Islam ini terus tersebar sampai ke negeri kita ini. Siapa? Ya tadi, karena ada orang-orang yang gotong royong menyebarkan dakwah Islam. Maka saya katakan, apa yang kita dapat dari majelis ini yang singkat cuma 40 menit, ya. Kita dapat 1-2 poin inti yang kita yakin itu adalah kebenaran dan bisa disampaikan dan saya paham untuk menyampaikannya. Silakan disampaikan. Hal yang simpel. Misalnya poin yang kita dapat tadi, zikir itu ya menenangkan hati. Udah. Jadikan ini bahan pembicaraan. Ya, daripada ngobus kanan kiri, ya. Kok ngalam fadhi, kita sebutkan nasihat yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, menyebarkan ilmu itu tanggung jawab kita semua. Baik. Lalu di hadis lain Rasulullah SAW juga mewasiatkan hal yang mirip. Ya, bagaimana beliau mewasiatkan kepada umat kalimatani khafifatani 'alal lisan tsaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, ya, saking cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya, dipilihkan, dimintakan kepada Allah amalan-amalan yang mudah tapi berat timbangannya di akhirat. Dan itu bukti sayangnya Rasulullah kepada umat ini. Sayangnya Rasulullah kepada umatnya yang bahkan beliau belum pernah lihat. Ya, kita ini salah satunya. Dipilihkan amalan-amalan, dimintakan kepada Allah amalan-amalan yang mudah, ya, tapi sangat berat timbangannya di akhirat. Maka kita jangan khianati, ya, kerja kerasnya Rasulullah SAW. Ya, sudah dimintakan syariat yang mudah, yang banyak pahalanya, kita umatnya kok malah malas-malasan. Harusnya kita malu kepada Allah, ya, sungkan kepada Rasulullah. Ya, kita harusnya menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah ini. Dua kalimat yang mudah di lisan, ringan sekali tetapi berat timbangannya. Habibatani ila rahman, dan sangat dicintai oleh yang Maha Pengasih, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Ringan para jemaah. Subhanallah sudah sering kita dengar. Wa bihamdi, sudah katakan itu, zikir itu, ya. Karena Rasulullah SAW sudah menjamin bahwasanya pahalanya berat di timbangan, dan hal itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua. Karena Rasul mengatakan habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, Syekh Abdul Razak mengatakan di sini, amma man khadalahu wal iyadu billah fa inna dzikrullah yashqu alaihi wa yas'ab wa la yastati'u an yadhkurullah
beliau mengingatkan kepada umat, ya. Kalimat itu sangat mudah. Tetapi orang kalau memang sudah ditakdirkan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir yang mudah tadi, fa innahu yashukku alaihi wa yas'ub. Jadi susah dan berat. Maka kita mawas diri, kita koreksi diri sendiri para jamaah. Kalau saya subhanallah bihamdi saja berat, saya khawatir diri saya ini tidak dapat taufik. Bagaimana tidak? Rasulullah sendiri sudah mengatakan, ini mudah, ini ringan. Lah kok di saya berat? Harus curiga. Jangan-jangan saya ini belum dapat taufik dari Allah. Maka minta kepada Allah. Ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Makanya diajarkan doanya. Ya Allah, tolonglah saya ini dalam mengingatmu, ibadah kepadamu. Ya. Kalau Rasulullah mengatakan ini ringan tapi lidah kita berat, khawatirlah jangan-jangan di hati-hati kita ada penyakit. Ya, bukan penyakit liver, bukan, tetapi penyakit yang ada di dalam batin kita. Kok bisa jadi susah berzikir kepada Allah? Karena hati yang bersih, hati yang hidup itu suka mengingat Tuhannya, suka mengingat Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini beliau juga mengisyaratkan, dan ini juga salah satu adat atau kebiasaannya para ulama. Mereka tidak malu untuk menyebutkan ulama-ulama terdahulu, mengingatkan jasa-jasa besar mereka. Ya, Syaikhul Utsaimin mengatakan, apa yang saya tulis ini sangatlah ikhtisar, simple, ya, sinopsis, khulasah, rangkuman. Adapun bila kita kaum muslimin ingin lebih memperdalam, menyemangati dirinya tentang manfaat-manfaat zikir, lihatlah kitab yang ditulis ulama besar Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib fil Kalimit Thayyib. Ya, ini ulama seperti ini para jamaah, mengisahkan kepada saudaranya, mengisahkan kepada pendahulunya, agar kita tidak lupa bahwasanya ada ulama-ulama lain yang juga menulis dalam masalah zikir kepada Allah. Beliau menyebutkan di dalamnya ada 100 faedah dari berzikir. Ya, yang beliau tulis, yang saya Abdul Razak tulis ini singkatnya, dipilih beberapa faedah. Tapi kalau ingin mendalami lagi, ada buku namanya Al-Wabil As-Sayyib. Baik, kita kembali lagi membahas tentang faedah zikir. Beliau mengatakan, "Famin fawaidil dzikir annahu hayatul qulub." Bahwasanya di dalam zikir kepada Allah ada kehidupan hati tersebut. Yang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, dalil dari perkataan tadi, Rasulullah menyebutkan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkur matsalul hayyi wal mayyit." Permisalan, ya, perumpamaan orang yang menyebut, mengingat Tuhannya dan yang tidak mengingat seperti orang hidup dan mati. Ya, yang ngomong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengingatkan, ya, kalau ingin hidup, benar-benar hidup jasad dan hatimu, maka berzikirlah kepada Allah. Sebaliknya orang meninggalkan zikir kepada Allah, nggak mau ingat Allah, nggak mau nyebut, maka dia itu seperti orang mati. Jasadnya mungkin hidup, gerak di depan mata kita, bisa disopo, bisa diajak omong, tapi sebenarnya dia itu sudah mati hatinya. Ya, sudah mati. Karena kita tahu para jemaah, kita hidup di dunia ini diadakan oleh Allah SWT untuk hadir di muka bumi ini. Untuk apa? Ibadah kepada Allah. Salah satu bentuk ibadah yang paling simpel berzikir. Kalau yang paling simpel saja tidak bisa, ya, jangan kaget kalau disuruh sholat 5 waktu abot, disuruh poso mokel-mokel, ya, batal-batal. Karena
rasa mengingat Allahnya masih rendah. Maka Rasulullah sudah mewanti-wanti jauh-jauh hari. Yang hidup itulah yang mengingat Allah. Yang hatinya mati itulah yang meninggalkan zikir kepada Allah. Makanya dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah juga mengingatkan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Enggak dibaca Quran, tidak dibuat sholat sunnah, ya tidak dibuat majelis ilmu, minimal majelis untuk anak-anaknya. Mengingatkan, nak sini duduk, apa mau ngasih nasihat 5 menit aja. Ya, itu penting. Ya. Nah, di sini Rasulullah mengingatkan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, tidak ada zikir kepada Allah. Kebalikan, jadikan rumah-rumah kita ya tempat berzikir kepada Allah. Ya, sholat sunnah misalnya, sholat duha, sholat malam, membaca Al-Quran, ya, seperti itu. Ya, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang masalah zikir ini, az-zikru lil qalbi mithlul ma. Az-zikru lil qalbi mithlul ma lis-samak, fa kaifa yakunu halu samaki idza faraqal ma. Ya, ini permisalan yang dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah menyadarkan kita betapa urgennya yang namanya zikir. Ya, beliau mengatakan zikir untuk hati itu permisalannya seperti air untuk ikan. Kira-kira para jemaah, gimana kondisi si ikan ini kalau meninggalkan air? Hidup atau mati? Mati, digoreng. Ya. Mati, smooth. Makanya kita tidak boleh putus dari zikir kepada Allah. Bisa zikir dengan lisan, bisa zikir dengan misalnya sholat, apa itu juga termasuk bentuk zikir. Kita sudah sebutkan tadi bahwasanya esensi kita bersolat, kita puasa, kita sedekah, kita zakat itu untuk ingat Allah. Maka setiap hari kita harus untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Lalu beliau melanjutkan bahasanya. Beliau mengatakan bahkan disebutkan di dalam Al-Quran ya bahwasanya zikir itu atau wahyu itu dikatakan sebagai ruh. Ya, ruh itu sumber kehidupan. Allah berfirman di ata amrullah fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi. Allah menurunkan malaikat-malaikatnya birruh. Birruh di sini artinya wahyu. Kenapa kok wahyu dikatakan ruh? Ya, para ulama menjelaskan maksudnya ruh di sini karena wahyu itu ruhnya atau menghidupkan hati-hati yang mati. Orang yang dalam kegelapan, dalam gelimang dosa, dia merasa gersang hatinya. Ya, monggo ditanyakan. Kalau tidak percaya, tanyakan sama orang-orang yang sudah top masalah dosanya. Ya, Anda judi setiap hari, Anda main cewek setiap hari. Apa rasanya? Paling poli apa? Ada kayak yang salah dalam hati itu. Kayak ada gersangan, kayak ada yang kosong. Nah, itu obatnya al-Islam. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ini ya, jadi paham ya korelasinya. Ini maksudnya wahyu. Kok Allah SWT nyebutnya ruh? Karena wahyu itu akan menjadi ruh bagi hati-hati kita manusia yang mau menerima wahyu tersebut, yang mau menjalankan al-Islam tersebut. Maka kaum muslimin, Allah sudah memberikan kita ya hidayah Islam. Mari kita nikmati keislaman kita. Karena Islam ini para jamaah dirahmati Allah, kalau dipelajari, kalau ditekuni, diamalkan, banyak manfaat yang kita dapat.
Manfaat yang paling jelas kita rasakan adalah ketenangan hati. Beda hatinya orang muslim sama orang kafir. Orang kafir yang sering stres, bunuh diri, ya, sering muring-muring. Kaum muslimin tidak seperti itu. Ya, Rasulullah sudah menggambarkan di hadis yang lain. Unik perihal kaum muslimin. Ya. Mereka itu kalau dapat nikmat apa? Bersyukur. Kalau diuji, sabar. Perkara kaum muslimin itu baik terus. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Tapi Rasulullah ngomong kayak gitu para jamaah, itu ada SK-nya, syarat dan ketentuan berlakunya itu ada. Apa? Menjalankan Islam ini diamalkan baru jadi yang seperti itu yang disifati oleh Rasulullah. Ya, diuji sabar, dapat nikmat gak sombong, bersyukur, terus hidup hatinya. Dan itu apa? Kaum muslim itu kejiwaannya itu stabil. Maka kita curiga pada diri kita. Saya muslim kok gini ya hati saya, naik turun, fluktuasi. Nah, jangan-jangan kita belum menunaikan wasiat Rasulullah SAW. Sudah habis waktunya. Baik. Moga-moga hal ini bermanfaat ya. Masih ada beberapa fawaid, tetapi itu sudah dapat insyaallah kurang lebih intinya ya. Beliau di sini kurang lebih menyebutkan 5 sampai 6 faedah. Tapi cukup insyaallah saya sebutkan beberapa, moga-moga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.